Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Oke, baik, tema kita kali ini ya, saya kurang tahu apa yang harus saya berikan ya, readingan. Tetapi saya mau ambil atau merasakan intuisi tentang kerugian ya. Nanti kita lihat kerugian apa ya. eh Sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kalian, dimana waspadalah atas kerugian yang akan kamu dapatkan. Ya, jadi kerugian apa ya? Saya merasa kerugian di sini ya. Nanti kita lihat rugi apa tentang yang ingin semesta sampaikan kepada dirimu, tentang materi kah atau apakah ya? Untuk rugi aja deh. Gitu ya, saya mau mengambil tema hati-hati waspadalah atas rugi apa gitu ya, kerugian gitu ya. Jadi nanti kita lihat kartunya membahas tentang kerugian apa nih ya, kerugian materi, kerugian waktu, kerugian apa ya. Oke, ada Three of Pentacles, Queen of Pentacles, The Lovers. Wah, ini kerugian diri sendiri ya, tentang diri sendiri, bukan masalah bisnis, bukan masalah apapun, tetapi lebih ke mental. Wah ya, jadi harus bisa lebih mencintai diri sendiri tuh ya. Kamu itu terlalu baik. Orang-orang yang mendengarkan ini itu terlalu baik. The Lovers selalu memberikan cinta, memberi, ibaratkan kamu itu kayak diserap energinya. Karena kamu terlalu baik saat ini, kondisi kamu saat ini. Ya. Di sini lebih ke orang empat ya. Empat ini artinya orang-orang yang memang mempunyai hati yang tulus, hati yang murni, mencintai betul-betul dengan hati. Dan terkoneksi dengan ada orang-orang yang sangat-sangat egois, di mana saya merasakan di sini energinya kamu terkoneksi dengan psikopat, ya, orang jahat ya. Atau juga di sini ada narcissistic personality disorder, ataupun ada juga di sini kamu terkoneksi dengan dark triad. Wah, kamu bisa ya gogel lagi ya. Apa saja itu psikopat, NPD, narcissistic personality disorder, ataupun dark triad. Ya, karena kalau saya jabarkan lagi sampai besok kita nggak selesai. Ya, saya cuma kasih kata kuncinya di sini. Di mana kamu sekarang koneksinya dengan ini yang akan menghancurkan mentalmu. Kita lihat apa yang terjadi kalau seandainya kamu tidak berubah, kamu tidak memberikan perlindungan kepada dirimu. Di sini ada Ten of Pentacles, Judgment, ada juga di sini Ten of Cups. Di sini ada The Fool, The Hermit. Di sini saya kasih edukasi ya, bukan hanya saya membaca
tarot ya, tetapi saya kasih pencerahan buat kamu bahwa kalau memang kamu tidak berjaga-jaga di hari esok, suatu saat nanti ya jangan kaget kalau ini terjadi. Ya. Dimana kamu tuh kan seorang empat ini ya, orang yang terlalu baik ini tuh kayak spons, diserap ya. Diserap energi baikmu dan kamu menyerap energi negatif mereka. Dimana kamu menyerap sakit hati, emosi, tekanan. Tekanan ini banyak. Tekanan secara mental, finansial. Ya. Kalau wanita kamu sebagai harusnya tulang rusuk tapi kamu harus menjadi tulang punggung. Kalau laki-laki kamu diporotin, suka datang suka ini cuman karena uang aja mereka datang. Ini contoh. Terkoneksi dengan orang-orang materialistis. Jadi kamu cepat lelah. Kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang yang tadi saya bilang di sini, ada psikopat, ya, ada NPD, ada dark triad, itu kamu akan cepat lelah. Ya, jangankan mereka, kamu saja di keramaian tuh kalau kamu dikelilingi keramaian tuh kayak kamu macam aduh kok saya loyo ya pulang capek. Itu karena kamu menyerap, apalagi kalau kamu setiap hari bersama orang yang levelnya lebih tinggi daripada orang-orang biasa. Ibaratkan energi jahatnya lebih tinggi gitu. Energi negatifnya lebih tinggi dan kamu menyerap dia. Menyerap energinya. Itu sama saja menyimpan duri dalam daging. Ya, kamu akan kelelahan. Kelelahan secara emosional, kelelahan secara mental dan fisik. Kamu kayak aduh saya capek sekali gitu. Padahal saya belum bikin apa-apa. Ribut terus dengan pasangan. Ribut dengan orang di sekeliling kantor. Ini contoh ya, kalau ada temanmu seperti gitu, ataupun mungkin pimpinan, karena saya merasa di sini ada orang-orang yang membuat kamu stres di dunia pekerjaan atau di dunia bisnis. Ini bicara rugi bukan masalah bisnis penjualannya ya, tidak, tetapi secara mentalmu, di mana kamu harus punya target sekian ya. Saya nggak mau tahu. Itu kan tekanan secara mental. Ibaratkan kamu tuh harus kerja mengikuti yang dia mau, tetapi kondisinya kamu tidak mampu, berarti kamu memaksakan dirimu. Tapi dia tidak mau tahu. Ini contoh kalau seandainya kamu terkoneksi dengan bos NPD. Pasangan NPD juga, ya malas tahu. Kamu mau makan kek, tidak kek, anak mau makan kek, tidak kek, ya terserah. Yang penting saya happy. Kamu makan hati. Jadi kamu akan lelah, lahir batin. Ya, mukamu tuh kamu pakai skincare bagaimanapun tetap kelihatan. Kelihatan apa? Tua. Keriputnya lumayan. Walaupun kamu sudah pakai skincare mahal pun. Jadi kalau kamu merasa bahwa kok muka saya sekarang kusam ya itu karena ada penyakit hati. Ya. Kenapa orang NPD, kenapa orang psikopat dan dark triad itu orangnya penuh keceriaan ya? Karena mereka nggak menyerap energi negatif, mereka malah menyerap energi positif ya, sehingga mereka tuh awet muda, happy, enjoy, apa yang mereka pikirkan. Sedangkan kamu menyerap negatifnya, ibaratkan racun-racun dalam mereka itu kamu serap. Kamu yang sakit, kamu yang stres. Ya. Jadi kerugian di sini adalah kelelahan hidup. Kalau kamu masih terkoneksi dengan orang ini, bagaimana kamu sembuh? Karena di sini akan ada timbul penyakit hati, penyakit medis dari kelelahan kamu. Ya. Oke, berikutnya di sini saya merasakan energinya kamu suka dimanfaatkan dari sisi kebaikanmu. Karena apa? Kamu tidak enakan. Kamu takut menjawab kata tidak. Aduh, saya mau bilang tidak tapi gimana ya? Nanti saya takut, nanti mengecewakan. Kamu terlalu baik. Padahal di sini semesta mau sampaikan kepada kamu, bukan tanggung jawabmu untuk membahagiakan orang lain, tetapi tanggung jawabmu membahagiakan dirimu sendiri. Tapi di sini terbalik. Kamu berusaha untuk membahagiakan orang lain dengan harapan orang itu akan membahagiakanmu. Dan kamu mengabaikan dirimu. Ternyata ujung-ujungnya mereka nggak sepeser pun ya mau kasih uang atau perhatian sama kamu. Ya. Jadi kamu dimanfaatkan. Kamu akan rugi. Baik secara materi. Ya, karena contohnya mereka pinjam uang, kamu lagi butuh tapi kamu gak enakan, oke saya kasih uang. Dan secara mental, pas kamu minta uang mereka alasan, ini belum yang ini anak saya belum kasih kirim uang, maaf ya, anak saya lagi sakit. Jadi kamu stres juga kan? Dengan berbagai alasan, kamu sudah membantu mereka tapi mereka lagi malah mempersulit kamu.
Dan saya disclaimer di sini, bukan saya mengajarkan untuk kalian menjadi seorang pembangkang, no, atau menjadi orang keras kepala, no. Tetapi di sini saya mau mengajarkan untuk kesehatan mental, fisik dan mentalmu. Kalau kamu masih mampu ya silahkan. Kalau kamu tidak mampu, inilah yang harus kamu lakukan. Dan ini pesan semesta untukmu yang mendengarkan. Karena kamu datang ke channel ini bukan saya yang suruh. Isi hatimu. Ada petunjuk dari semesta. Khusus untuk orang-orang yang mau mendengarkan. Bukan saya yang panggil. Saya cuma disuruh sama semesta, kamu reading ini. Ya. Nah sudah, urusan saya dengan Tuhan selesai. Urusan saya dengan semesta selesai. Saya bukan urusan dengan kamu. Tapi kamu punya urusan dengan semesta dengan apa? Kamu mendengarkan ini berarti ya alat-alat ataupun kalau mau dibilang penyambung lidah semesta adalah saya. Saya cuma menyampaikan saja. Dan itu kembali kepada kamu karena kamu yang mengalaminya. Mengalami hidup, siklus hidup itu. Ya. Ini ke depan kamu akan sakit. Maaf ya, saya cuma bilang, sakit hati, sakit fisik. Tua, muka tua, ya, penyakit-penyakit yang kecil-kecil akhirnya membesar. Makanya saya bilang, penyakit besar itu kenapa ada? Karena ada penyakit kecil yang kamu anggap sepele. Dan semua itu dari hati. Ya. Jadi pertama kelelahan, ya. Yang kedua kamu terlalu gampangan, kamu terlalu murahan, kamu bisa selalu dimanfaatkan. Kamu tuh kayak dipandang enteng orang. Padahal kamu baik. Kenapa? Karena kamu tidak punya power untuk melawan. Bukan berarti saya bilang kamu membangkang, tidak. Tapi itu untuk perlawanan diri. Melawan itu bukan perlawanan diri, tapi maksudnya untuk melindungi dirimu. Bukan sebagai pembangkang atau memusuhi orang atau berbuat jahat kepada orang, tidak. Tapi kamu harus bisa melindungi dirimu dari orang-orang jahat. Ini orang jahat loh, yang mengkamuflase menjadi orang baik, yang mana kamu dibodoh-bodohi. Karena apa? Kamu terlalu polos. Kamu berpikir bahwa dia sama seperti kamu. Padahal itu topeng. Di mana mereka datang mendekati kamu itu hanya untuk mencari sesuatu yang ada pada dirimu. Yaitu apa? Keuntungan yang bisa dia dapatkan. Pada saat saat kamu tidak memberikan keuntungan itu, ya mereka pergi. Ya, jadi hati-hati. Jangan sampai kamu sudah ditipu, sudah ini atas nama cinta, ujung-ujungnya bye. Makasih ya. Ini yang terjadi di dunia ini tuh orang-orang yang seperti gitu. Terkamuflase dengan kata cinta. Padahal itu semua hanya omong doang, omong belaka, memberikan harapan palsu. Gitu ya. Dan akhirnya kamu apa? Kecewa. Kamu kecewa pada siapa? Dirimu sendiri. Takdir hidup. Padahal tuh semesta kalau mereka pergi dari dirimu, semesta sudah tahu bahwa ini orang jahat loh. Kenapa kamu harus menangisi dirimu? Dan ini yang terjadi. Kamu menghakimi dirimu, menghakimi Tuhan, menghakimi jalur hidupmu atau takdirmu. Kenapa hidup saya begini Tuhan? Kenapa? Padahal semesta sayang kamu loh. Dia jauhi kamu dari orang jahat. Tapi kamu malah menangis, menghakimi diri. Saya kurang cantik ya, saya kurang baik ya. Akhirnya kamu memberikan semua yang kamu punya. Padahal kamu tidak tahu kamu terjebak. Ya. Dan kita lihat lagi di sini, apakah masih ada 5 of Pentacles, 2 of Pentacles, 10 of Swords, dan ada Queen of Swords. Saya merasa di sini karena tekanan mental ya, kalau seandainya kamu tetap masih bersama mereka ya hidupmu akan begitu-begitu saja, uangmu habis, kamu sakit pun kamu rawat sendiri dirimu, keluarkan uang juga, sakit hati, penantian. Menunggu kepastian yang nggak pasti, ya, kepastian yang tidak tahu kapan, ya. Mereka hanya umbar-umbar janji dan kamu pun merasa bahwa itu benar, padahal mereka sudah lupa. Dan kamu menanti dia tanpa tak tahu kapan realisasi, ya. Kamu jadi nggak nyaman, kadang-kadang juga kamu malah insecure, ya, tidak pede, menyalahkan diri sendiri yang tadi saya bilang, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan takdir, ya. Kamu pun langsung karena drop, ya, kamu malah ya seolah-olah sudah nggak pede, kehilangan jati diri, ya. Dan mereka suka membuli kamu, seolah-olah kamu tuh nggak ada harganya, membuli ataupun menghina, ya.
Ini seharusnya contohnya kalau di sini saya lihat pasangan ada yang malah menghina. Bukan menghinamu saja, tapi bahkan mungkin keluarga besar kamu. Dampaknya ke situ. Kenapa? Karena kamu saking tidak bisa memberikan perlindungan untuk dirimu dan keluarga besar. Bahkan orang tuamu. Ya, karena dia pandang enteng. Nah, ini hati-hati. Ini yang terjadi ke depan kalau seandainya kamu tidak memberikan perlindungan kepada dirimu dari orang-orang toxic ini. Yang tadi saya bilang ada psikopat ya, narcissistic personality disorder, dan ada dark triad. Nah, itu hati-hati. Itu yang akan terjadi kalau kamu tidak memperlakukan dirimu spesial, malah kamu memperlakukan orang itu spesial dan dirimu itu seperti sampah. Jadi orang juga memperlakukan kamu itu seperti sampah. Kenapa? Karena kamu mengabaikan dirimu. Jadi kamu harus bisa membahagiakan dirimu, nggak usah terlalu fokus pada orang lain. Kamu tuh harus punya power untuk dirimu di mata orang lain, supaya mereka bisa menghormatimu. Bukan berarti kita bilang kita gila hormat ya, tidak. Tetapi kita mencintai diri kita, kita berarti tidak akan mengizinkan orang untuk menyakiti kita. Karena kita sayang pada diri kita. Seperti gitu ya. Oke, kita lihat untuk koneksi inisial dan zodiaknya. Oke, maaf ribut ya, di jalan lagi rame ya, bunyi kendaraan. Semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Untuk koneksi inisial, saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan ada huruf W, ada huruf I, ada huruf D, ada P, ada A, ada juga huruf S, O, V, U, C, ada juga E ya. Wow, orang narsistik nih banyak ya. Ada huruf J, ada huruf H, N, ada huruf M, ada R, ada huruf B, K, dan ada huruf Z. Mana Z-nya tadi itu ya? Oke. Jadi untuk koneksi zodiak di sini, zodiak inisial kamu terkoneksi dengan W, I, D, P, A, S, O, V, U, C, E, J, H, N, M, R, B, K, dan Z. Ya, ini orang-orang inisial yang harus kamu jauhi atau ya batasi diri kalau memang kamu tidak bisa menjauh karena mungkin dari segi kantor ya, ataupun mungkin keluarga. Batasi diri aja, kamu jangan terlalu mendekati orang. Saya lihat kamu tuh intuisinya sudah kuat, kamu tahu orang ini jahat dan orang ini yang baik, tetapi kamu tetap masih di situ. Berarti kamu mengizinkan mereka berbuat jahat kepadamu. Nah, sekarang kamu harus tegas untuk bisa berkata tidak dan agak sedikit membatasi diri dengan orang-orang jahat ya. Oke, kita lihat koneksi zodiaknya. Oke, untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada Aries, ada Capricorn, ada juga Sagittarius, ada Cancer, ada Libra ya. Oke, ada juga Scorpio, ada Virgo, Gemini, dan Leo. Oke, jadi untuk koneksi zodiaknya kamu terkoneksi dengan bintang Aries, Capricorn, Sagittarius, Cancer, Libra, Scorpio, Virgo, Gemini, dan Leo ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.